Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Terima kasih buat Anda yang setia menyaksikan program Doncast di Nusantara TV, termasuk yang Anda menyaksikan melalui channel Nusantara TV Official di channel YouTube kami. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Nah ini juga followernya Coach Justin banyak ini, pasti akan nonton kita. Gitu. Tapi menarik ya Bang Doni ya, tadi soal baru terjawab, ternyata kita dapat paket pelatih Triman. Baru dengar untuk pertama kali. Baru dengar pertama kali juga. Saya tiap minggu, seminggu bisa berapa kali itu membahas bola dalam program Kali yang ini dengar berbeda. ternyata 3 orang. Nah, Iya, dan itu keberuntungan, sebuah keunggulan buat kita. itu sebuah strategi yang diterapkan oleh Erick Thohir dan strategi yang dahsyat yang penuh risiko. Risiko. Dalam arti, kalau kita nggak lolos Piala Dunia, Iya, Erick Thohir, selesai. ya selesai. Ngapain 3 tapi nggak bisa apa-apa gitu. Termasuk saya juga dihantam. Tetapi memang coach kan ini kan selalu seeing is believing. Iya. Ya, Semua akan bersatu ketika menang. ya, Semua akan ribut ketika kalah. ya. Jadi tugas Kluivert dan para asistennya adalah memenangkan pertarungan pertama. Paling tidak boleh kalah. Betul. Kira-kira begitu ya? Saya setuju. Harus menang berarti kan? Lebih baik menang. Pertanyaan kedua kan, apakah kita bisa? Pertanyaan ketiga adalah berdasarkan apa kita bisa menang? Iya kan? Iya. Ini sama kasusnya saya tampil di Deddy Corbuzier sama Valen. Menjelang lawan Arab. Iya. Mereka berdua tanya, coach kira-kira bisa menang? Bisa. Wah enggak, Arab bagus, main long ball, fisik, bla bla bla. Wah, Seri udah bagus. Enggak, menang kita. Saya bilang kita menang. Dan akhirnya menang bener. Based on what? Based on what? Emang berapa pemain Arab yang main di Eropa? Kan nyaris nggak ada, cuma 2-3. Iya. Kita itu setengah main di Eropa. Orang bilang, iya kan kita main di klub kecil. Kan. Contoh It says main di Venezia, rank 19 di Serie A. Kan Venezia klub kecil, coach. Kok bisa loh? Jangan lihat Venezia klub kecil. Yang ada It says tiap minggu bertarung lawan Milan, Bologna, Juve dan lain. Di situ terus begitu juga Kelvin Verdong, begitu juga Dan Jenner dan lain-lainnya. Makanya pengalaman ini penting. Itu saya yakinnya kita menang lawan Arab. Nah sekarang apa yang Sekarang membuat... Australia. Nah ya itu dia. Pertanyaan sama. Emang berapa pemain Australia yang main di klub Eropa, di Man United, di Liverpool? Nol, nggak ada. Yang ada di Champion Division atau di apa. Artinya nggak jauh beda sama kita. Iya. Dengan pelatih baru, dengan intensi lebih menyerang, harusnya at least kita lebih probabilitas ya. Peluangnya lebih besar. Tapi kan ini kan pertandingan tandang. It doesn't matter. Justru pertandingan tandang kita, dulu saya selalu bilang pertandingan kita itu lebih bagus. Kenapa? Karena Tekanan. bukan, rumput lawan lebih bagus. Nggak pernah dipakai konser. Iya. Rumput kita ya bagus. Iya. Sampai saya diundang GBK kan, Iya. disuruh ngecek rumput. Iya. Itu pun saya di framing juga. Saya bilang rumput ini dibanding sebelum-sebelumnya lebih bagus. Tapi dibanding IPL masih jauh. Dibilang Coach Justin tiba-tiba Minamino bilang, coach itu Minamino bilang rumputnya jelek. Kan gue udah bilang, level dia kan Eropa. Dibanding Eropa masih jauh. Tapi dibanding match-match sebelumnya lebih bagus. Di situ juga di framing Coach Justin dibayar karena bilang rumput dia. Udah lah, Argentina aja mau main di sini. Iya. Kan itu aja. Coach, ini balik ke soal 3-in-1 tadi. Ya. Ini kan harus solid nih ya. Ya. Pertanyaan saya, bisakah mereka itu dalam satu tim soliditas pelatih? Ya. Ataukah mungkin ini hanya transisi untuk kemudian nanti menempatkan the next coach itu Pastur misalnya? Ya. Enggak, ini bisa. Kenapa saya yakin bisa? Karena 3 ini ada job desk yang jelas. Tugasnya Kluivert bukan ngurus taktikal. Menenangkan ruang ganti. Meyakinkan pemain. Menyatukan pemain. Mengajak para diaspora yang baru yang masih ragu-ragu untuk gabung ke kita agar kita lebih kuat. PR. Lebih ke PR. Pastur diajak karena dia ibarat guru besarnya Ya karena dia Pastur. Sesuai dia. technical football. Technical football ya. Saya nonton 2 hari yang lalu nonton video tentang Volpedan. Volpedan ini mantan pelatih yang jadi dosennya Pastur pada saat ambil lisensi.
Volperdam bilang tentang Pastoor, dulu pelatih-pelatih itu pemikiran progresif. Pelatih kayak Van Gaal, Hiddink, Advocaat, dan Volperdam sendiri. Dia bilang pelatih zaman sekarang itu pengennya main aman semua. Dia bilang kecuali Pastoor. Pastoor ini mengembalikan punya karakter seperti kita seperti dulu. Dan oleh komentator-komentator lainnya dipuji. Tactical ability. Tactical Ability. Sampai Marciano Vink, mantan pemain Ajax yang sekarang komentator di ESPN Belanda, bilang, harusnya ini Pastoor yang jadi head coach. Dia bilang begitu. Artinya kalau kalau kita Tapi nonton, dia juga bilang, tapi setelah saya pikir ini PR strategi dari PSSI untuk menunjuk Kluivert sebagai seorang yang punya CV sebagai pemain luar biasa yang dikenal di dunia. Jangan kaget nanti kalau pelatih Australia minta foto sama Kluivert. Jadi butuh juga sosok seperti itu. ya, artinya Yang ketika non-teknis. kita menonton itu berarti tangan Iya. Pastoor Iya, di situ tangan tuh Pastoor. akan terlihat dengan Iya. jelas. Tapi yang non teknisnya membuat pemain nyaman dan lain-lain itu tugas Kluivert. Jadi kita Lansat ini saya jujur masih 50-50. Masih belum. Tapi nanti saya Erick Thohir udah janji sama saya kasih kesempatan untuk interview 3 pelatih ini. Nanti saya akan tanya, Iya. tugas lu di sini seperti apa? Tapi yang ada di benak saya sekarang, dia menutupi kekurangan Kluivert karena dia bisa sedikit bahasa Indonesia, bisa komunikasi dan dia punya darah Indonesia. Iya. Jadi dia at least tahu budaya. Jadi sebetulnya pilihan ini, menutupi. jadi pilihan ini sebetulnya punya reason yang kuat ya. Punya reason yang kuat. Termasuk mungkin gini coach, ketika Kluivert itu sebagai figur, Ya. agar misalnya nih kan Anda tahu bahwa supporter dan netizen kita itu kan paling hebat di seluruh dunia kan. Betul. Biar tidak mengganggu konsentrasi pemain ketika Pastoor menjalankan perannya begitu. Bisa jadi. Kalau Anda tahu dulu zamannya Sir Alex Ferguson, zaman top-topnya Ferguson di Man United. Iya. Emang dia seminggu berapa kali di lapangan? Sekali. Ya betul. Sisanya Keros yang Iya, pegang Keros. atau Meulensteen. Asistennya semua yang pegang, bukan dia. Karena zaman itu kan masih manajer kan. Iya. Coach manager kan. Betul. Jadi dia di kantor. Nah Iya. ini sekarang Peter Kluivert akan di lapangan. Tapi tactical lebih ke Alex Pastoor. Gitu. Seru ya ini nanti ya. Iya. Itulah yang bikin saya lebih optimis. Oke, ini kan lawan Australia, tapi kan kita masih punya Bahrain, China. Bahrain sama China, sama Jepang gitu. Bahrain, China 6 poin. Must win game. Karena main di kandang. Oke. Dan kita sudah punya pengalaman. Yang berat ini Australia. Penonton tolong catat kata Iya. Untuk saya, must win game ini. Bahrain, China must win game. Yang berat itu di Australia. Australia. Karena nggak ada waktu untuk Iya. persiapan, Ya. latihan, dan latihan cuma 3 hari. Jadi gimana caranya Kluivert, gimana itu terserah lu dah. Yang penting kita jangan kalah. Itu betul. Seri atau menang. Nah baru udah kenal kan, udah tahu ini itu dan lain-lain. Sekarang jobnya berat. Sekarang salah satu komentar yang bilang, ya dia kan pelatih Indonesia, kenapa dia nggak tinggal di Indonesia? Gue bilang dia tinggal di Indonesia mau ngapain? Yang dia harus lakukan tinggal di Eropa, di Belanda, komunikasi dengan pemain-pemain. Iya. Kalau di sini nanti dia bikin konten. Iya, ada kerjaan. Cuman lihat di TV aja. Iya. Kemarin saya lihat fotonya Tom Haye sama Alex Pastoor. Jadi Alex Pastoor ke Alberes City nonton mereka foto bersama. Jadi mereka harus gerilya, ngobrol dengan pemain, cara bermain. Itu membangun bonding itu ya. Bonding itu penting. Di tengah masa yang sangat singkat ya. Iya. Itu bedanya ketika para komentator merasa lebih pintar atau netizen Iya. pintar Benar. daripada. Bonding itu kan butuh waktu. Iya. Iya kan? Iya. Jadi Tapi dengan kesamaan budaya itu bisa diakselerasi. itu bisa diakselerasi dan waktu adalah musuh mereka. Iya. There is no time. Oh, kita sudah menghitung hari loh. Iya, dengan seperti yang dikatakan budaya dan bahasa yang sama. Itu bisa lebih cepat. Oke, coach, kita break lagi. Ya. Kalau sama coach Justin nggak terasa ya. Tapi pemirsa, kami masih akan lanjut setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Downcast. Pemirsa, Anda masih bersama Downcast. Saya Doni De Keizer. Saya Don Buskuswa. Tamu istimewa kita, Coach Justin, yang saat ini
semangatnya nggak kalah dengan para pemain timnas kita. Kita pun ikut Kita bersemangat. ikut ketularan gitu kan. Cuma pertanyaan saya coach, Ya. Australia di depan mata. Ya. Ya, Anda sangat optimistis kita mampu menghajar Australia. Ya. Tapi dasar Menghajar? ya ini istilah Minimal seri lah. minimal seri lah ya. Iya, iya. Tapi dasarnya apa kalau kita membaca kekuatan Australia dibandingkan dengan kita yang dengan pelatih baru? Ya, oke. Orang itu suka membandingkan data. Australia ikut Piala Dunia. Betul, itu semua betul. Cuman tim Australia sekarang bukan Australia yang kita kenal. Bukan levelnya Viduka, Harry Kewell, dan lain-lain. Sekarang ini jauh lebih lemah. Oke, satu. Dan kedua, kita bermain lebih menyerang, bukan lebih bertahan dengan pelatih baru. Ya. Ditambah kemungkinan besar menjelang Maret minimal oleh Romney udah gabung. Semoga Riedewald juga gabung. Yang kekurangan sekarang itu kan pemain kita cetak gol, ya kan? Kita miskin gol lah kasarnya begitu. Ya. Kenapa kita miskin gol? Ada TV sebelah lah. Telepon saya tanya, kenapa kita Iya. susah cetak gol sementara Kluivert pengen kita. Untuk alasannya gampang. Sebelumnya kita mengandalkan counter. Kalau Iya. counter yang maju itu 2-3 pemain. Ya kan? Tapi sekarang kita mengandalkan ball possession. Kalau kita mengandalkan ball possession, 3 pemain didukung oleh 3-4 midfielder. Ya. Jadi jarak pemain depan sama belakang lebih Rapat rapat. ya. Yang cetak gol peluangnya lebih banyak, gak hanya pemain depan. Kalau dulu lebih pertahanan ngincar counter, which is cukup berhasil dengan rank 3 sekarang. Tapi ya sekali lagi kita hanya sekali menang. Ya. Artinya ada yang harus diperbaiki. Kita harus Kan selalu begini ya. Menyerang itu adalah pertahanan terbaik. Betul kan begitu kira-kira ya. Iya. Nah sekarang pola yang akan digunakan untuk attacking football seperti sekarang ini itu seperti apa? Ball possession, Ball possession, pertahanan pertama itu dari striker, penyerang pertama itu dari kiper. oh. No. Pertahanan pertama dari striker, Penyerang pertama dari kiper. Ya. Pada saat kita pegang bola, kita nggak akan kebobolan. Simpel kan? Ya. Iya kan? Iya. Artinya kita harus usahakan pegang bola sebanyak mungkin. Kayak Man City, kayak Barcelona. Semua titik harus jadi punya mental striker. Enggak. Enggak. Semua titik harus punya mental untuk bermain as a kolektif. Grup ya. Grup. Tim. Kenapa? Karena kualitas pemain Eropa kita itu tier 3, tier 4 Eropa. Oh, tier 3, tier 4 Eropa. Bukan tier 1, Bukan tier 1. Pemain kita bukan dari Real Madrid, dari MU, dari Juve, dari apa. Bahkan berapa ada divisi 2. Ya kan? But that's okay. Artinya we will make mistakes. Pada saat kesalahan itu terjadi, yang lain harus bersiap untuk menutup kesalahan teman-temannya. Nah kalau lihat line up gitu, kira-kira apa yang bisa coach jelaskan? Ah. Ini asumsi semua fit ya. Ya. Asumsi semua fit. Kalau saya jadi Patrick Kluivert, saya akan main 4-3-3. Jelas. 4-3-3 ya. Tetap. Kiri Calvin Verdong, back kiri. Back kanan Kevin Dix. 2 center back Michael Hurst, Jay Itzes. Kiper pasti Martin Paes. Ya. Ya. 3 pemain depan dengan 2 DM, 2 anchor, Ivar Jenner atau Riedewald kalau dia masuk. Tom Haye. Depannya Marcelino free roll. Kiri tetap kiri, winger kiri Ragnar, winger kanan Reinders, atau mungkin Jakob Sayuri, mungkin Egy bisa juga. Strikernya Ole Romani. Asnawi nggak turun. Asnawi enggak. Rafael Struijk di mana? Bench. Bench. Asnawi itu saya udah bilang, saya fans Asnawi, tapi saya Sama, saya juga fans. tapi saya waspada pada saat dia pindah dari Korea ke Thailand. Dan itu tidak membuat dia lebih hebat turun di Thailand. Apa Sudah sebabnya? terbukti. Kompetisi tiap minggu. Oh. Minimal tiap minggu di Korea ketemu tim-tim yang lebih bagus daripada di Thailand. Itu berpengaruh. Pemain itu menjadi lebih hebat karena dia tiap minggu berkompetisi. Tambah tinggi kompetisinya, tambah cepat kita berkembangnya. Bukan latihannya ya. Bukan hanya latihan. Latihan is not enough. Iya. Kenapa? Itulah kenapa sepak bola Indonesia lokalnya susah berkembang. Latihan Karena di grassroots nggak ada liga. Iya, nggak ada kompetisi. Ini yang harus kita. Nah, kalau lihat tadi line up itu, pemain domestik itu ada di mana dan siapa saja yang Hanya Marcelino. hanya Marcelo. Ya, tapi kan
kita nggak pernah tahu apakah fit atau enggak. Iya. Contoh, Rizky Ridho itu bisa bermain di bek kanan, di center back. Terus siapa lagi? Egy yang lagi on fire. Kalau seandainya kita di menit 80 skor seri atau butuh seorang striker untuk cetak gol atau kita ketinggalan, bisa masukkan Egy, dan Egy sebagai sub sering mencetak gol juga. Iya. Itu kan line up idealnya Coach Justin ya. Ya. Kalau dari timnas Australia sendiri kita harus jaga-jaga apa ini? Nggak ada. Nggak ada. Seriously nggak ada. Ini persis yang Anda katakan. confident sekali ya? Ya, ini persis yang saya katakan pas lawan Saudi. Oh. Oke. Apa yang, kan mereka fisiknya kuat, iya. Iya, reasonnya jelas ya. Iya. Apa yang harus kita takutkan? Kan mereka menang lawan Australia, Argentina waktu di Piala Dunia. Iya, iya. Betul, mereka menang lawan Argentina dengan pelatih yang sama. Kan habis itu nggak lolos grup juga. Iya. Jadi tim nggak sehebat itu. Iya, iya. Jadi kalau ditanya apakah, ya saya nggak tahu juga. Mungkin kekurangan kita ya itu waktu, nggak bisa bareng. Tapi dengan melihat budaya pemain-pemain mayoritas, pemain diaspora yang sudah biasa dengan filosofi total football, harusnya nggak ada masalah. Artinya Nggak yang butuh waktu banyak. yang dikatakan oleh coach adalah tim ini bisa lebih baik dibanding ketika STY menanganinya. Ya, sekali lagi bukan karena STY jelek. Betul. Iya, iya. Sama sekali enggak. Yang saya lakukan adalah karena saya lihat peluang lolos ini besar loh. Beda dengan let's say setahun yang lalu. Karena pemain bertambah Iya, iya, iya. di timnas, tambah bagus. Dan ternyata lawan-lawannya nggak sebagus yang saya pikir juga. Jadi peluang kita masuk langsung bahkan lebih besar. Iya, iya. Maka dari itu, kenapa saya ingin STY diganti bukan karena dia jelek. Hanya untuk meningkatkan Iya. probabilitas. Iya, iya, iya. Setiap coach ada masanya, eranya. Bukan pasti kita lolos. Di bawah Pep dan Klopp aja kita belum tentu pasti lolos. Probabilitas. Hanya meningkatkan probabilitas, yaitu dimulai dengan budaya, bahasa, cara bermain, filosofi Komunikasi yang bermain. lebih terbuka. Cuma Iya. coach, pertanyaannya apakah Kluivert ini akan membongkar semua warisannya STY atau ada yang diteruskan? Apa yang diteruskan? Dia nggak setolol itu. Oke. Dia nggak setolol itu. Dalam arti pemain-pemain yang dia sudah yang digunakan oleh STY kemungkinan Dia besar tidak akan mungkin mulai dari nol lah. Enggak Risiko ya. risiko. Seperti yang kayak kita lihat Arne Slot di Liverpool lah. Oh, ya, ya. Pada saat dia diganti oleh Klopp, siapa yang bisa gantiin Klopp? Nggak ada di dunia. Tapi Arne Slot bisa perform karena dia nggak merombak. Dan ternyata Iya, Liverpool dia hanya menggantikan sekarang Endo dengan Gravenberch. Iya. puncak. Dia nggak merombak. Dan Kluivert juga nggak akan merombak. Komposisi pemain pasti ada 1-2 yang dirombak. Tapi sebagian besar Iya. itu aja yang main. Level trust pemain dengan pelatih sekarang seperti apa kalau Anda baca? Pasti lebih besar. Lebih tinggi. Kluivert itu legend loh. Iya. Kluivert itu benar-benar legend sebagai pemain ya. Pemain lainnya pasti look up kepada ya, Kluivert. At least sebagai pemain kan. Iya, Nah sekarang tinggal komunikasinya lancar nggak? Iya kan. Kalau komunikasinya lancar ya harusnya nggak. Karena Kluivert juga punya kepentingan. Seperti yang kita bahas tadi. CV dia kan nggak mentereng. Iya. Kalau dia lolos bisa bawa kita ke Piala Dunia. Nggak usah asumsi kita dibantai di Piala Dunia. It's okay. Yang penting lolos dulu. Itu sebuah sejarah yang tidak luput di dunia internasional. Kluivert main di Piala Dunia. Iya kan? CV dia naik, bargaining power dia naik ke lain-lainnya. Sejarah buat dia dan buat kita. Buat dia dan buat kita. Iya, Jadi dan buat win-win pemain. solution. Dan juga buat pemain. Iya. Kalau kita seandainya lolos, pemain-pemain kita yang main di NEC, main di Copenhagen atau itu bahkan Marcelino akan terpantau. Iya kan? Iya. Jadi kalau kita lolos, everybody happy. Iya. Semua akan menang. Makanya dia Coach, kalau dihitung, itu probabilitas kita itu di atas 50% Ya, untuk saya ya. untuk lolos. Ya. Di atas 60-70%. Oh, 60-70%. Di bawah STY itu saya bilang 30-40%. Mungkin 50% dengan skor tambah kuat ya. Paling tinggi 50. Tapi saya bilang 67%. Saya sebut 50, ternyata Iya, kuatnya 70. 70%. Iya. Yang jadi masalah kan kita nggak tahu siapa yang main.
Kalau pemain-pemain penting Martin Pas, Tom Haye, sama Itses cedera patah kaki ya puyeng juga. Iya. Iya Kan Anda katakan coach, kuncinya itu kan di ruang ganti. Itu sebabnya betul. Kluivert lebih berperan di situ kan. Betul, tapi kualitas pemain nggak bisa kita ganti juga. Berpengaruh. Ini kan sinergi antara kualitas pemain dan kualitas pelatih. Ini soal psikologis dan soal fisik. Iya. Tapi kalau Kluivert mau terbuka dengan masukan pemain, mempengaruhi nggak akhirnya nanti kualitas bermain di lapangan seperti apa? Kalau ST kan beda. Ya. Dia istilahnya direktif kan, satu arah. Kalau ini kan dia bisa. FB kan ini cara saya, kalian ikuti. Iya. Kluivert enggak. Ini cara saya. Kalian setuju nggak? Kalau kalian nggak setuju, Itu bedanya. Itu bedanya. Apa alasannya? Apa bedanya dia? Kita diskusi. Ternyata 3 pemain penting nggak setuju. Contoh. Nggak, kita lebih baik main begini ini geser. Oh ya, masuk akal karena sudah bermain ya. Kan sebelum sekarang nih, detik ini sampai tanggal 20 kan mereka menonton pertandingan kita sebelum. Iya. Jadi mereka juga tahu kan. Oh ternyata main gini nggak begitu efektif. Kita rubah 1-2 pemain, kita masuk ini. Konsultasi sama Tom, konsultasi sama Itses. Tom, kalau gue main begini, gue taruh pemain ini di posisi ini kira-kira bisa nggak? Tom bilang, oh ya mungkin akan lebih efektif, mungkin akan lebih menyerang. Oke kita lakukan itu. Jay, kalau lu lebih nyaman dengan partneran sama siapa? Main 3 back atau 4 back? Ini akan terjadi, yakin saya. Main dengan happy ya, lebih bagus ya. Itu nomor 1, happiness. Karena kalau sudah begitu semua orang mengeluarkan kemampuan pada level optimal ya. Iya. Sebenarnya pada saat itu supporter udah nggak berpengaruh lagi bagi pemain ketika sudah di lapangan begitu. Iya. Walaupun diaspora kita di Australia yang paling dekat ini banyak gitu ya, orang Indonesia di sana. Gitu. Ya pasti kalau seandainya banyak dari Indonesia pasti mereka termotivasi ya. Iya. Orang Indonesia lebih butuh supporter orang Indonesia atau orang Belanda sebenarnya? Dua-dua. Indonesia karena jumlahnya lebih banyak. Belanda cuma 16 juta. Tapi waktu Anda di Belanda kan menjadi umat sepak bola itu sesuatu yang wajib ya hukumnya ya. Bagaimana suasana di Belanda nonton bola sama di Jakarta? Anda kebayang nggak? Saya tahun 79 pindah ke Belanda di usia 12 tahun. Salah satu dari sedikit non kulit putih, satu-satunya dari Asia yang nggak bisa bahasa Belanda, tapi harus adaptasi dengan sekolah kan. Sepak bola menyelamatkan saya. Oh. Dengan cara? Karena saya bisa main bola. Jadi tiap kali olahraga, Justin ambil, ikut SSB. Di situ punya teman. Di situ teman saya bukan hanya punya teman, they look up at me. Oh, Asia satu ini ternyata bisa main bola. Jadi pengaruhnya itu besar sekali. Itu murni hidup saya ibarat diselamatkan oleh sepak bola, sehingga saya lebih gampang survive di Belanda. Untung tidak ketemu komunitas Indonesia di Belanda. Waktu itu belum ada belum banyak. Tahun 79 masih kecil. Oke, kita lanjutkan lagi di segmen berikut sambil kita menghabiskan teh dan kopi pemirsa. Jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi.